Halo, selamat sore pemirsa. Tiga informasi tadi akan menjadi sajian utama kami. Kami akan langsung mulai segmen pertama Metro hari ini dengan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Inilah Metro hari ini selengkapnya. Bersama mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama tiba di Istana Bogor, Jawa Barat sore ini untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kedatangan Obama disambut antusias warga yang memadati kawasan pintu masuk Istana Bogor. Hari ini mantan Presiden Amerika Serikat tiba di Jakarta setelah sempat berlibur di Bali dan Yogyakarta. Obama hari ini dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor sebelum nantinya kembali ke tempat menginapnya di Jakarta. Untuk mengetahui informasi seputar kegiatan Obama di Indonesia, saat ini kita sudah bergabung dengan Putri Lukman dari Istana Bogor dan Minanti Roshanta di Jakarta. Pertama kita akan ke Putri Lukman terlebih dahulu. Putri, apa saja agenda pertemuan Obama dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor? Afi, selamat sore. Putri Lukman, terima kasih atas laporan Anda dari Bogor, Jawa Barat. Dan sekarang kita ke Jakarta. Minanti, bagaimana situasi pengamanan tempat Obama menginap saat ini? Ya, Afi, dapat kami. Terima kasih atas laporan Anda. Sebelumnya ada Putri Lukman juga melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman. Baik pemirsa, berkunjung ke Indonesia sejak tanggal 23 Juni lalu, Obama dan keluarga mengunjungi beberapa lokasi wisata di Bali dan Yogyakarta. Rencananya rombongan akan tinggal di Jakarta selama 3 hari dan kembali ke Amerika Serikat 2 Juni mendatang. Setelah kunjungannya pada tahun 2010, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama kembali mendatangi Indonesia pada libur Idul Fitri tahun ini. Indonesia lekat dengan Obama yang banyak menghabiskan masa kecilnya di kota Jakarta dan Yogyakarta. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dikabarkan akan melihat-lihat rumah masa kecilnya di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, seperti apa rumah masa kecil Obama? Berikut liputan reporter Trianisha dan juru kamera M. Robi. 4 tahun tinggal di Jakarta, Barack Obama sempat bersekolah di SD Negeri Besuki atau sekarang berganti nama menjadi SD Negeri Menteng 1. Rasa bangga dirasakan oleh guru saat mengetahui muridnya terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-44. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro hari ini. Kami akan menyajikan Pemirsa, Kapolri meninjau res area kilometer 62 di kawasan Tol Cikampek arah Jakarta yang menjadi salah satu titik kepadatan saat arus balik. Lokasi ini cukup penting karena berdekatan dengan pertemuan dua arus tol dari arah Cilenyi maupun Cipali. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Kesehatan meninjau posko Lebaran di Cilenyi, Bandung, Jawa Barat terkait sejumlah persiapan arus balik Lebaran 2017 di jalur selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sabrina Hasyila langsung dari Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Sabrina, antisipasi apa yang dilakukan pada arus balik Lebaran 2017 di jalur selatan? Ya, Afi, tadi siang. Hasyila, terima kasih atas laporan Anda dari Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, 4 hari setelah Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Palimanan terpantau mulai padat kendaraan arus balik. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Sari Syahrial dari gerbang tol Palimanan. Sari, bagaimana kondisi lalu lintas di gerbang tol Palimanan hingga sore hari ini dan kapan diprediksi akan menjadi puncak arus balik? Ya, Afi, arus lalu. Terima kasih atas laporan Anda dari gerbang tol Palimanan. Dan pemirsa, meski sudah disediakan fasilitas tiket online bagi pemudik dengan menggunakan kendaraan, namun hal tersebut belum banyak diketahui. Jalur khusus pemudik dengan menggunakan tiket online bisa mengurangi potensi penumpukan dan juga kemacetan panjang pada loket masuk Pelabuhan Bakauheni. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Metro hari ini akan kami lanjutkan usai headline news berikut ini. Selamat sore pemirsa, pemerintah Indonesia mendorong Facebook sebagai salah satu perusahaan over the top atau OTT untuk membuka badan usaha tetap di Indonesia. Setelah Facebook mengantongi izin prinsip, pemirsa, kami mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi. Kita beralih ke informasi berikutnya. Mabes Polri menggelar sejumlah barang bukti terkait aksi penyerangan terhadap anggota Polda Sumatera Utara. Barang bukti merupakan hasil penggeledahan di kediaman 4 terduga teroris. Barang bukti hasil penggeledahan yang digelar oleh tim Densus 88 anti teror Polri. Pemirsa, sekian headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Kami akan lanjutkan Metro hari ini sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Arus lalu lintas yang mengarah ke Jakarta di pintu gerbang tol Cikarang Utama lancar dan tidak terjadi kemacetan meski arus balik tembus di atas 100.000 kendaraan. Sementara arus kendaraan di kawasan Gadok juga terpantau ramai lancar. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Anggi Hasibuan di gerbang tol Cikarang Utama dan Bribta Dela di Gadok, Jawa Barat. Pertama kita akan ke Anggi terlebih dahulu. Anggi, di puncak arus balik awalnya diprediksi hari ini, namun digeser menjadi besok. Bagaimana kondisi terkini di sana? Prediksi Soal himbauan Menteri Perhubungan yang meminta truk untuk tidak masuk tol hingga tanggal 3. Apakah ini bisa mengikat agar truk tidak masuk ke dalam tol? sepertinya tidak bisa mengikat, Afi. Dan terima kasih atas laporan Anda dan sekarang kita ke Bribda Dela di Gadok. Bribda Dela, bagaimana situasi arus lalu lintas di kawasan Gadok hingga sore hari ini? Baik, terima kasih. Baik, Bribda Dela dan Anggi Hasibuan, terima kasih atas laporan kalian. Pemirsa, fenomena urbanisasi paling besar jumlahnya pasca masa mudik lebaran usai. Lalu apa saja yang menjadi dampaknya? Berikut adalah pemaparan sejumlah fakta dan data bersama Rifai Pamone. Silakan Rifai. Aviani, tema kita dalam Metro hari ini adalah menakar dampak urbanisasi. Nanti kami akan jelaskan ternyata dampak apa saja yang bisa menjadi. Pemaparan yang menarik, Rifai Pamone. Terima kasih atas fakta dan datanya. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan Metro hari ini usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Pemirsa, sejumlah tempat wisata di daerah masih dipadati oleh para wisatawan lokal maupun dari luar daerah di hari keempat setelah Lebaran, seperti yang ada di Pantai Losari, Makassar. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana terkini dari lokasi-lokasi wisata yang ada di daerah, kita bergabung dengan Veronica Moniaga di Makassar dan Stefani Pandita di Medan, Sumatera Utara. Pertama kita ke Makassar. Ya Veronica, bagaimana suasana di Pantai Losari saat ini? Ya, Aviani dan Veronica Moniaga, terima kasih atas laporan Anda. Dan sekarang kita ke Stefani. Stefani, bagaimana suasana terkini dari lokasi wisata di daerah Anda? Stefani dan juga Veronica, terima kasih teman-teman atas laporan kalian. Pemirsa, libur Hari Raya Idul Fitri, destinasi wisata Dieng di Banjarnegara dibanjiri 38.000 wisatawan. Mereka menjelajah wisata alam dan wisata sejarah di Bumi Dieng yang berada 2.000 meter di atas permukaan laut. Kita ke informasi lain pemirsa, hari ini Mabes Polri menggelar sejumlah barang bukti hasil penggeledahan di rumah 4 tersangka teroris di Mapolda Sumatera Utara. Keempat tersangka itu merupakan bagian dari jaringan Jamaah Ansarut Daulah atau JAD. Mabes Polri menyebut sudah lama polisi menjadi sasaran utama kelompok teroris di Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat pengamanan mulai dari satuan hingga pribadi. Pemirsa, bersiap-siaplah mulai pekan depan tarif kereta api kelas ekonomi. Polda Lampung menyita 110. Mabes Polri sudah menyebar jaringan guna memantau penyelundupan narkotika ke wilayah ibu kota yang dilakukan para bandar narkoba dengan memanfaatkan momen arus mudik dan balik lebaran. Meski demikian, polisi mengaku tidak bisa memeriksa satu persatu pemudik karena bisa mengganggu kenyamanan masyarakat. Informasi lain, mulai minggu depan atau 7 Juli 2017, tarif 20 perjalanan kereta api kelas ekonomi akan naik. PT Kereta Api Indonesia mengungkap kenaikan tarif bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi para penumpang. Kenaikan tarif kereta dunia kembali dihebohkan dengan serangan virus ransomware di jaringan internet yang bernama ransomware Petya. Meski di tanah air belum terdeteksi adanya serangan virus itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap merasa perlu mensosialisasikan langkah pencegahan penyebaran virus tersebut. Setelah ransomware WannaCry, kini pengguna komputer di seluruh dunia kembali dibuat panik dengan kehadiran ransomware Petya. Cara kerja Petya mirip dengan WannaCry, yakni mengunci data-data penting di dalam komputer. Tetaplah bersama kami akan kami hadirkan informasi menarik lainnya di antara pemudik yang pulang ke kampung halamannya melakukan aktivitas ekonomi yang ikut menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan tradisi mudik ikut meredistribusikan perputaran uang dari Jakarta ke daerah, khususnya daerah di Pulau Jawa.
4 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, aktivitas arus balik di Pelabuhan Bakauheni dan Merak sudah mulai ramai. Diprediksi gelombang puncak arus balik akan bergerak mulai malam ini hingga hari Minggu nanti. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung dengan Elizabeth Widya dari Pelabuhan Bakauheni Lampung dan Syazawi Sastro dari Pelabuhan Merak, Banten. Pertama kita akan ke Widya terlebih dahulu. Widya, bagaimana kondisi kepadatan pemudik di Pelabuhan Bakauheni hingga saat ini? Ya, Afi, sejak Jumat. Lebih jelasnya apa antisipasi ASDP Bakauheni untuk menghadapi lonjakan penumpang? Sebagai bentuk antisipasi Bakauheni Lampung, dan sekarang kita ke Syazawi Sastro. Syaza, puncak arus balik mulai terjadi. Sejauh mana keramaian di dermaga kedatangan kapal di Pelabuhan Merak? Ya, Afi, dan harus prima. Jadi memang Sastro, pemirsa, kami akan lanjutkan Metro hari ini usai kumandang azan maghrib berikut ini. Dari mancanegara, pemirsa, Amerika Serikat secara resmi menerapkan larangan perjalanan untuk 6 negara mayoritas Muslim dan pengungsi. Hal ini kembali menimbulkan gejolak di sejumlah bandara internasional di Amerika Serikat. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Metro hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Afiani Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat sore, sampai jumpa.